Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar grafika komputer. Hari ini kita masuk ke minggu pertama. Jadi, materi kita hari ini adalah perkenalan. Apa sih pengantar grafika komputer itu? Kita akan belajar apa aja di sini? Yang pertama, kita membahas tentang definisi pengantar grafika komputer. Jadi, grafika komputer adalah mata kuliah yang mempelajari konsep dasar manipulasi gambar dalam komputer beserta contoh implementasinya pada grafik API. Jadi, di sini kalian perhatikan huruf yang warna kuning ini ya. Jadi, inti dari mata kuliah pengantar grafika komputer adalah konsep dasar manipulasi gambar dalam komputer. Di mata kuliah ini tuh kalian belajar bagaimana sih komputer itu memproses gambar sehingga bisa tampak di mata kita. Jadi ketika kita itu membuat gambar, gambarnya itu sebenarnya awalnya itu vertex based, digambar kayak titik-titik gitu. Jadi kalau kita misalnya pengen gambar kubus gitu ya, kita ngedefine 8 titik gini, terus habis itu titik-titiknya itu kita hubungkan. Ya, sorry ya, gak mahir ini gambar dalam ini. Di 8 titik ini kita hubungkan. Nah, akan tetapi kan ini awalnya itu koordinat gitu ya, titik-titik yang dihubungkan. Tapi ketika sampai di mata kita, titik-titik ini, si kubus ini berubah jadi pixel gitu. Nah, bagaimana merubah dari vertex menjadi pixel? Kita belajar di pengantar grafika komputer. Oh ya, saya lupa, jangan ke situ dulu ya. Kemudian setelah kita tahu konsep dasar manipulasi gambar, yang jelas kalau kita tahu konsepnya doang tanpa diaplikasikan kan nggak ngerti sebenarnya di komputer itu jalannya kayak gimana. Makanya di sini kita juga ngoprek yang namanya grafik API. Grafik API itu apa? Nanti sebenarnya kita akan bahas sih. Jadi eh kalau selama ini kalian itu menggambar 3D itu pakai Blender Tools dan kawan-kawan, di mata kuliah ini kalian dipaksa untuk menggambar pakai kode. Kenapa harus seperti itu? Karena itu nanti kita bahas lagi di sini. Kita akan membahas pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pemahaman manipulasi gambar dan harus ngoding. Itu nanti akan saya bahas. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk bisa mengerti konsep manipulasi gambar dan bisa mengimplementasi ke grafik API, kita perlu pembahasan ini. Jadi learning goal-nya itu kita breakdown menjadi 4. Yang pertama adalah mahasiswa memahami dasar rendering pipeline pada komputer. Ini nanti kita jelasin lagi di slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa memahami konsep dasar manipulasi gambar menggunakan grafik API. Ini kalau baca slide ini kalian perhatiin huruf kuningnya aja biar inget gitu apa aja sih keyword dalam grafika komputer. Kemudian mahasiswa dapat mengoperasikan salah satu grafik API untuk memanipulasi gambar. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mendapatkan gambaran tentang bagaimana sih posisi grafika komputer dalam produksi game. Itu yang harus kalian ingat. Jadi yang pertama adalah kita tahu rendering pipeline. Kemudian kita tahu konsep manipulasi gambar menggunakan grafik API. Kemudian kita bisa mengoperasikan grafik API untuk memanipulasi gambar. Kemudian kalian itu tahu manfaatnya bisa memanipulasi gambar pakai grafik API. Kalau di produksi game itu di bagian mana? Minimal tahu itu. Gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita breakdown learning goal ini satu persatu. Jadi apa sih rendering itu?
Saya tadi kan di awal itu jelasin ya, gambar itu awalnya dari vertex alias titik-titik yang dihubungkan garis gitu ya, kalau kalian bikin objek 3D atau 2D. Tapi, di mata kita, si titik-titik itu jadinya piksel-piksel gini. Ngerti konsep piksel kan ya? Kalau di layar kan jadi kotak-kotak gini ya. Nah, bagaimana kita merubah yang titik-titik ini menjadi piksel? Proses yang kita butuhkan ini namanya rendering. Jadi kalau kita baca buku, rendering itu didefinisikan sebagai rendering adalah proses pembuatan gambar yang dilakukan oleh komputer, sesimpel itu. Tapi kalau kita bayangin, ya itu tadi ngerubah si vertex ini jadi pixel. Nah, untuk melakukan rendering ada banyak step yang harus dilakukan. Ini ada step by stepnya. Kalian nggak harus hafal sekarang karena nanti akan dibahas di subbab sendiri. Tapi ya itu tadi step-step yang ada dalam rendering itu dinamakan rendering pipeline. Jadi awas aja ya kalau misalnya kalian baca buku terus ada kalimat rendering pipeline, jangan diartikan pipa rendering, enggak. Rendering pipeline itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah langkah-langkah untuk melakukan rendering. Jadi jangan diartikan sebagai pipa rendering gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dalam proses rendering, semuanya itu tidak selalu terjadi otomatis di komputer, tapi butuh programmer untuk menuliskan perintah agar si rendering ini tadi berjalan dengan lancar. Nah, gimana caranya si programmer ini bisa menulis perintah? Si programmer ini harus menguasai konsep dasar manipulasi gambar. Yang pertama untuk memanipulasi gambar, kita mendeklarasikan vertex. Vertex itu apa? Vertex itu titik-titik yang membentuk objek. Andailah di sini tuh kita pengen membentuk segitiga. Jangan deh, saya kalau segitiga kan cuman ini ya, cuman bangun datar ya. Saya pengen bikin kubus aja tadi, biarpun jelek jangan diketawain ya. Ini kubus itu 8. Oke, tak hubungin gini ya. Oke, kita bikin kubus kayak gini. Nah, si vertex-vertex yang disambungkan satu sama lain sampai membentuk satu bangun dasar. Nah, bangun dasarnya itu disebut dengan primitive object. Kemudian si primitive object ini diwarnai. Jadi kita juga belajar konsep pewarnaan objek. Gimana nih caranya ngatur pewarnaan objek dalam komputer? Nah, biar lebih real lagi, kita juga mengenal konsep pemasangan tekstur. Ini kita pelajari nanti setelah kita paham tentang konsep vertex, pewarnaan, dan seterusnya. Kemudian kita mengatur posisi kamera. Posisi kamera itu ngatur view-nya. Jadi si kubus ini mau di view dari mana? Kalau misal di view dari pojokan kan jadinya cuman gini doang yang kelihatan ya. Kelihatan sudutnya. Tapi kalau di view dari depan dia kelihatan kotak. Kalau di view dari atas dia juga kelihatan kotak juga. Nah, pengaturan posisi kamera itu ngatur. Kita nyorot si objek ini dari mana sih? Nah, kalian kan biasanya ngatur ini pakai Blender ya. Di sini kalian ngaturnya pakai programming. Kemudian ada yang namanya pencahayaan. Konsep pencahayaan ini sebenarnya sama kayak pewarnaan. Cuman gini, pencahayaan itu mempertemukan antara cahaya dengan objek. Objek punya warna sendiri, cahaya punya warna sendiri. Nah, kalau ketemu itu gimana? Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi kan posisi sumber cahaya ini jauh atau dekat atau kayak gimana. Jadi kayak gitu. Kita ngitung warna akhir objek setelah dia itu terkena
cahaya. Jadi konsep pencahayaan itu sebenarnya adalah pengembangan dari pewarnaan. Ini kita taruh di belakang karena dia itu agak sedikit rumit gitu ya, biar kalau ditaruh di depan kalian udah trauma sama mata kuliah ini gitu. Itu untuk konsep manipulasi gambar. Nah, kemudian tadi itu kan kalian setelah paham konsep manipulasi gambar, kalian harus bisa mengimplementasikannya di grafik API. Sekarang yang dipertanyakan adalah grafik API itu apa sih? Jadi grafik API adalah sesuatu yang menghubungkan antara grafik hardware dengan programmer. Kenapa perlu API ini? Karena hardware untuk menggambar hardware yang digunakan untuk menggambar objek pada komputer itu macam-macam banget. Arsitekturnya juga macam-macam. Dia itu bisa pakai untuk saat ini ya. Mungkin kedepannya bisa berkembang lagi. Jadi tapi untuk saat ini yang umum banget dipakai buat gambar itu ada yang namanya CPU. Terus ada yang namanya GPU alias Graphical Processing Unit. Jadi si GPU ini juga arsitekturnya macam-macam gitu. Jadi karena arsitekturnya macam-macam, cara gambarnya pun macam-macam gitu. Nah, cara menggambar yang sebenarnya langsung mengakses ke hardware itu sebenarnya pakai bahasa mesin, bahasa assembly. Atau kalau kalian pernah baca buku ada namanya bahasa tingkat rendah, itu merujuk ke bahasa assembly. Nah, sementara programming dalam game atau dalam film atau dalam animasi itu mereka biasanya pakai bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi itu kayak C++, Python, Java itu disebut dengan bahasa tingkat tinggi. Kalau misal kita yang biasa pakai bahasa tingkat tinggi harus belajar bahasa assembly yang itu sangat terpengaruh dengan arsitekturnya hardware, kita akan kesulitan. Makanya diperlukan adanya API ini. Dengan adanya API ini, kita tinggal nulis perintah ke API yang menjembatani nulis perintah ke grafik hardware gitu. Jadi kita itu nggak perlu tahu bahasa assembly di dalam hardware itu kayak apa. Jadi adanya grafik API itu memudahkan kita. Nah, grafik API itu apa aja? Kalau kalian buka kronos.org atau kalian buka Wikipedia, kalian nyari grafik API, itu ada banyak. Ada DirectX, ada Metal, ada Mantle, ada OpenGL, ada OpenGL SL, ada OpenGL ES, itu banyak banget. Cuman seperti layaknya ketika kita belajar bahasa pemrograman, kan nggak mungkin kamu itu belajar C++ campur Java kayak gitu, nanti pasti akan bingung. Makanya di mata kuliah ini kita akan pakai OpenGL. Jadi nanti kalian perlu mempersiapkan environment untuk si OpenGL ini. Ini yang akan jadi tugas pertama kita dalam workshop pengantar grafika komputer. Oke. Sekarang kita ke learning goal yang terakhir. Mahasiswa mendapatkan gambaran tentang posisi grafika komputer dalam produksi game. Sebenarnya grafika komputer itu tidak terhubung langsung dengan produksi game sih, karena kalian kalau produksi game bikin grafiknya itu kan biasanya pakai tools kayak Blender gitu ya. Tapi ketika produksi itu gede banget, pasti biasanya kalian butuh optimasi untuk renderingnya gitu. Nah, oleh karena itu, kalian perlu ini. Kalau kalian kerja di tempat yang gede itu, kalian perlu tahu rendering pipeline ini untuk ngatur yang berkaitan dengan grafis dalam game. Kalau misalnya tempat kalian kerja itu nanti bikin game engine, gunanya itu di apa? Di sini semoga kelihatan sih di komputernya kalian, tapi kalau nanti nggak kelihatan, kalian bisa lihat di PPT-nya ya, ada yang namanya visual effect. Ini gambar tentang arsitektur game engine. Nah, visual effect ini butuh penguasaan tentang grafika komputer. Kemudian ada cooling optimisasi. Kemudian ada apa lagi ya? Ada game kamera.
yang ngomongin sudut pandangnya game. Jadi kalau kalian baca lagi, sebenarnya dalam game engine itu dia butuh banyak banget penguasaan grafika komputer. Contoh nyatanya, saya nyari ini. Jadi di grafika komputer itu ada conference atau seminar yang cukup bergengsi. Di sana itu biasanya orang-orang yang berkecimpung di industri game itu juga ngasih materi gitu di conference tersebut. Kalian bisa buka, nanti linknya itu saya taruh di belakang. Ini contoh project-projectnya. Yang pertama adalah ray tracing untuk game engine. Ray tracing itu apa? Ray tracing itu berkaitan dengan pencahayaan objek. Kemudian ini ada EA Sport yang ngembangin Frostbite. Nah, di Frostbite ini ada dia ngerender hair, ngerender rambut gitu ya. Jadi kalau kalian itu pengen gamenya itu sereal mungkin, biasanya tuh rendernya tiap objek itu punya rumusnya masing-masing. Contohnya kalau di sini tuh dia ngerender rambut. Di sini dia ngerender ocean alias apa bahasa Indonesianya itu laut. Jadi dia ngerender laut. Kemudian ada ini lagi, Creating Atmospheric World of Red Dead Redemption. Ini kalian bisa cari, menarik sih, ini judul game yang gede-gede gitu ya. Kemudian ada shading di Call of Duty. Kemudian ada rendering di Hellscape of Doom Eternal. Kemudian ada lighting di Call of Duty juga. Kemudian ada technical art di The Last of Us Part 2. Jadi technical art itu bicara tentang gimana sih kalian itu bikin environment software yang mensupport art yang ada di sebuah game. Jadi di sini kalian nanti saya kasih linknya, bisa kalau misalnya kalian cukup kurius, bisa kalian baca materinya. Biasanya materinya di-share kok. Itu. Nah, itu tadi tujuan dari grafika komputer. Untuk mengakomodasi tujuan-tujuan tersebut, topik yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan grafik API. Kemudian yang kedua adalah pengenalan primitive object. Kemudian yang ketiga, biasanya primitive object itu digerakkan kan. Untuk menggerakkan primitive object itu kita butuh yang namanya transformasi geometri. Kemudian ada sistem koordinat, rendering pipeline, shader, kamera, tekstur, dan lighting. Ini saya baca cepat aja karena kita nanti juga akan membahas satu persatu. Itu dulu topik di grafika komputer. Nah, untuk komponen penilaian ada 3. Yang pertama tugas harian, tugas tengah semester, dan tugas akhir semester. Untuk tugas harian, saya realistis aja. Kalau misalnya saya nilai tiap minggu, saya nggak sanggup. Dan kalaupun dipaksakan dinilai tiap minggu, saya akhirnya tidak adil ke kalian gitu. Jadi, tugas harian ini akan saya nilai tiap 3 minggu sekali. Jadi, nanti kalian bisa progres gitu loh tugasnya. Nggak harus selesai tiap minggu, tapi ada progresnya gitu. Jadi misalnya kayak gini ya, contoh tugasnya itu, saya pengen kalian gambar objek. Nah, minggu pertama, saya pengen kalian ngedesain deklarasi vertexnya itu seperti apa. Itu nanti kalian progreskan ke saya. Kalau misalnya kamu nggak progres no sejelek apapun nggak apa-apa. Kalau kamu nggak progres sama sekali, nilainya 0. Tapi kalau progres, jadi ada nilainya. Kemudian minggu kedua, kalian bikin primitive object. Terus minggu ketiga, kalian mewarnai. Jadi saya menilai objek yang sudah diwarnai gitu. Tapi kalau misalnya ada 1 minggu yang kalian nggak progres sama sekali, nilai kalian akan di-ground jadi 0. Kenapa kayak gitu? Karena kalau nggak ada ground nilai jadi 0 ini, kalian akhirnya nggak progres tiap pekan. Sementara kalau misalnya itu langsung dikerjain ke minggu ketiga, kalian akan bingung sendiri karena yang dikerjain itu banyak. Jadi saya nggak pengen kayak gitu. Makanya saya menilai di minggu ketiga, tapi di minggu pertama sama keduanya ada progres. Dan adanya progres ini harapannya adalah kalau misal kerjaannya salah, saya bisa meluruskan itu sebelum dinilai. Kayak gitu. Itu
itu komponen tugas hariannya adalah, sorry ya agak berantakan nih. Tugas hariannya adalah 40%, kemudian di tengah semester ada tugas, karena ini workshop kan nggak ada UTS, tapi kalau semuanya itu dibebankan di akhir semester, itu kalian akan berat juga. Jadi tengah semester ada tugas, bobotnya 30%, akhir semester ada tugas, bobotnya 30% juga. Ini learning environment yang harus kalian siapkan. Yang pertama kalian nyiapin C++ compiler, biasanya sih pakai Visual Studio. Kemudian ada FreeGlut, ada GLEW, sama GLFW. Kalau misalnya kalian berat pakai Visual Studio, bisa dicoba pakai Dev C++, insya Allah bisa. Yang kedua kita butuh Google Classroom, Messenger, sama video conference. Video conference ini akan saya adakan 2 pekan sekali. Isinya apa? Isinya adalah progres dari tugas kalian. Kalau misalnya ada yang salah, kalian kesulitan ngerjain, kita konsultasi alias tanya jawab di situ. Kemudian yang ketiga adalah YouTube, karena saya mengupload materi di YouTube. Jadi saya nggak ngasih materi di Zoom sih, karena kalau ngasih materi di Zoom dan nggak direkam itu nanti putus-putus, kasihan kalian juga, itu ya. Kemudian learning resource-nya saya ambil dari buku Komputer Grafik Through OpenGL dari Sumanta Guha. Saya juga ngambil dari learningopengl.com, kalian bisa buka itu. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Jadi game engine tadi saya ngambil dari buku Game Engine Architecture dari Jason Gregory. Kemudian daftar materinya kebanyakan saya ambil dari Sumanta Guha, Komputer Grafik Through OpenGL. Kemudian logo-logo API tadi saya ambil dari kronos.org. Kemudian judul riset yang berkaitan dengan OpenGL ini saya ambil dari course syllabi-nya SIGGRAPH tahun 2020 dan 2021. Kalau kalian penasaran materi lengkapnya dari SIGGRAPH, barangkali pengen tahu gitu ya, pengen baca-baca, linknya ada di sini, yang warna biru itu. Silahkan kalian buka. Itu dulu materi dari saya. Thanks udah datang di mata kuliah ini. Saya tutup dulu materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.